Halo Sobat SAUDC, jumpa lagi di SAUDC Talk. Mengulik lebih jauh cerita Kak Anis selama menjadi mahasiswa UGM. Halo semua, salam kesetaraan. Balik lagi di Saude Channel bersama aku Kalisa. Dan pada kesempatan kali ini kita mempunyai narasumber yang sangat luar biasa. Iya, langsung kita persilakan saja. Nah, teman-teman, sekarang di depan aku udah ada Mbak Anis. Mungkin Mbak Anis bisa perkenalan dirinya dulu. Oke, halo semuanya teman-teman SAUDC. Perkenalkan, aku Anis Rahmatillah dari Fakultas Biologi, Prodi Biologi Angkatan 2021. Aku mahasiswa disabilitas fisik. Oke deh, pertanyaan pertama, kenapa Mbak Anis sendiri memilih UGM sebagai tempat untuk berkuliah? Oke, yang pertama karena dekat dari rumah, karena emang rumahku bisa dibilang dekat Jogja lah gitu, jadi masih bisa ditempuh. Terus kedua, jadi sebelum kuliah kan aku cari-cari informasi gitu ya, kayak di UGM tuh ternyata emang udah menerima beberapa mahasiswa disabilitas, terutama disabilitas fisik gitu. Jadi aku merasa kayak lebih UGM udah punya pengalaman gitu lah, jadi mungkin nanti buat akomodasi dan segala macamnya kayak jadi lebih mudah gitu. Dua itu sih yang poin utamanya kenapa milih UGM gitu. Great. Terus untuk masuk di UGM sendiri lo jalur apa Mbak? Kalau aku sendiri jalur UTBK atau dulu sih SBMPTN ya gitu. Terus setelah lolos dari UGM sendiri, perasaannya gimana Mbak? Seneng banget atau B aja atau? Seneng sih gitu, karena kan aku dulu SNMPTN-nya nggak lolos kan, terus kayak SBMPTN sekali coba langsung dapet gitu, kayak wah seneng banget, one shot ya, one shot gitu. Terus setelah masuk sendiri gimana nih cara adaptasinya Mbak Anis sendiri ke lingkungan? Kalau ngomongin adaptasi, sebenarnya yang paling susah atau yang paling jadi tantangan itu kan kayak kalau aku mau declare kalau aku tuh disabilitas gitu ya. Meskipun aku ya disabilitas fisik kelihatan gitu, cuman kalau dulu kan waktu itu masih online ya, jadi kayak teman-temanku juga belum ada yang tahu kalau aku disabilitas fisik gitu. Nah, waktu udah transisi ke offline ini yang mulai agak mulai ada sedikit takut lah, gimana kalau temennya gak menerima, gimana kalau lingkungan kampus gak menerima, dan hal-hal kayak gitu tuh menurutku salah satu hal yang cukup jadi concern buat disabilitas ya, baik itu fisik maupun sensoris maupun mental gitu. Karena buat kita berani buat declare kalau kita disabilitas itu tuh perlu keberanian yang tinggi dan kayak harus second guessing lingkungannya kayak gimana gitu sih kalau dari aku. Nah, kalau gimana cara menghadapinya ya, aku bersyukur banget punya teman-teman dari SMA yang kayak suportif banget, terus keluarga yang suportif banget, dan alhamdulillah juga teman-teman kuliah di sini juga sangat suportif, kayak dari temennya, dosennya, semuanya pokoknya suportif. Keren banget. Nah, mungkin sebenarnya itu saya mau bertanya, kalau yang tadi kan berarti COVID ya? Ya, Lain itu gimana Kak? Tantangannya apa gitu? Gimana? jujur kalau waktu COVID sendiri, kalau dari aku ya, justru itu malah sesuatu yang bisa jadi ngasih waktu aku buat transisi gitu, buat memperkenalkan diri ke temen tanpa harus ketemu dulu gitu. Karena kalau offline kan mungkin kayak langsung ketemu gitu ya, jadi kayak nggak bisa istilahnya kayak pelan-pelan perkenalkan diri gitu. Dan menurutku malah justru karena online ini jadi membentuk pribadiku yang kayak lebih pede dan sebagainya gitu. Karena kalau aku merasa aku lebih pede buat komunikasi secara online gitu, baru habis itu pas waktu offline kayak aku saya udah kenalan sama teman-temanku gitu deh. Nah, terus setelah masuk kuliah tadi kan mungkin yang sebelumnya banget aku tanyanya tentang bagaimana kayak beradaptasinya, susah apa enggak. Nah, setelah masuk dari kuliah sendiri, apakah ada ekspektasi yang waduh ternyata kok kayak gini ya atau gimana gitu enggak Kak? Atau Jujur karena kayak aku bilang tadi ya, karena aku udah baca-baca kayak UGM tuh ternyata udah banyak menerima disabilitas gitu.
ekspektasiku cukup tinggi ya buat UGM kayak. Dan menurutku itu kalau dibilang nggak memenuhi ekspektasi juga enggak, cuman ada beberapa hal yang kayak ternyata memang masih ada beberapa hal yang belum masih perlu diperbaiki lagi lah gitu. Kalau dari aku sendiri, karena dulu kan waktu zaman aku masuk kan belum ada WLD ya, jadi kayak fasilitasi terus penyediaan akomodasi yang layak gitu tuh semuanya langsung dari fakultas. Jadi kayak asesmen, kalau sekarang asesmennya yang dilakukan kan di WLD. Nah kalau dulu aku asesmennya langsung sama pihak fakultas, terus penyediaan fasilitasnya juga langsung sama pihak fakultas gitu. Oke, nah tadi kan Kak Anis mention terus ya UGM ini udah lumayan lah ya gitu. Nah berarti menurut kakak nih UGM tuh udah menyediakan sarana dan prasarana apakah sudah inklusif atau belum nih kira-kira? Kalau kita ngomongin inklusif ya, sebenarnya kan tolak ukur inklusif atau enggak itu adalah gimana teman-teman disabilitas tuh bisa belajar dengan nyaman dan mencapai capaian pembelajarannya gitu ya. Nah kalau sejauh ini menurutku pendekatan yang dilakukan UGM untuk mencapai itu tuh sudah ada, cuman memang belum yang terintegrasi gitu loh. Jadi kayak masih pendekatannya tuh masih individual, kayak ya memang seharusnya individual, cuman kan kayak harusnya ada SOP khusus gitu kan. Tapi mungkin karena WLD-nya yang dibangun juga masih baru dan juga masih terus berkembang lah gitu, jadi mungkin ya hal itu hal yang wajar gitu sih. Kalau untuk sarana sendiri sejauh ini di gedung-gedung yang kalau bisa dibilang cukup baru gitu ya, itu sudah cukup memadai, kayak rem, terus habis itu ada lift, toilet disabilitas. Yang mungkin masih harus jadi perhatian tuh guiding block sih, soalnya kayak di ruang-ruang terbuka itu tuh masih nggak ada, terus kayak di dalam gedung itu juga nggak ada gitu. Padahal kan harusnya akses ke kelas tuh harus aksesibel buat semua, kayak nggak hanya buat teman-teman pengguna kursi roda atau disabilitas fisik aja, tapi juga teman-teman disabilitas netra dan juga disabilitas sensoris lainnya gitu. Terus mungkin yang jadi perhatian ini juga sih buat teman-teman disabilitas mental itu mungkin belum banyak memang, tapi kalau bisa sih mungkin kayak dikasih ruang. Jadi kan kalau teman-teman disabilitas mental kan sering mungkin bisa overstimulated dan sebagainya gitu. Nah di UGM sendiri tuh masih, kalau sampai sekarang kayaknya belum ada kayak ruang kayak calm down room gitu. Kalau kalian tahu yang di LRT itu ada, iya jadi kayak satu ruangan khusus, dia tuh kedap suara, jadi nggak ada nggak ada stimulasi gitu loh. Iya biar teman-teman yang disabilitas mental kayak autis, terus ADHD gitu tuh bisa menenangkan diri gitu. Oke, berarti kira-kira harapan terkhusus sendiri untuk UGM untuk agar fasilitas maupun sarana prasarana kita ini bisa inklusif kayak gitu apa Kak? Kalau harapannya yang pasti tadi ya, yang pertama ditingkatkan lagi khususnya sarana dan prasarana, terus secara sistemik juga sebenarnya UGM tuh masih kalau dibilang inklusif juga ya inklusif, cuman masih ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi ya, supaya kemudian pembelajaran yang ada di UGM tuh bisa diakses semua orang gitu, baik itu teman-teman netra, teman-teman tuli, maupun teman-teman dengan disabilitas fisik gitu sih. Oke. Nah Kak Anis, sekarang udah di pertanyaan terakhir nih. Mungkin Kak Anis bisa menyampaikan pesan maupun tambahan dari Kak Anis sendiri untuk teman-teman difabel maupun non-difabel yang mau masuk UGM di 2025 ini. Pesan buat teman-teman yang baru mau masuk jadi mahasiswa nih ya, di UGM maupun di kampus lain, jangan takut untuk memulai hal baru, karena ya meskipun menakutkan sih, cuman karena hal baru itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ya. Terus selanjutnya adalah jangan takut untuk declare, jangan takut untuk menunjukkan kalau ini loh kita tuh disabilitas dan kita juga bisa, karena disabilitas tuh bukan berarti kita lebih jelek atau lebih memiliki value yang kurang dari orang lain, tapi kita cuma memiliki different ability gitu. Nah terus jangan takut juga untuk menuntut hak kalian, karena emang itu hak kalian dan kita juga punya hak yang sama kayak semuanya untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan hak-hak asasi yang lain gitu, untuk
mungkin harapan untuk PTN dan juga kampus-kampus lain selain UGM juga semoga inklusivitasnya terus ditingkatkan supaya teman-teman disabilitas tuh bisa mengakses semua pendidikan dengan layak dan juga tanpa halangan. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, itu tadi tuh penjelasan dari pengalaman-pengalaman Kak Ani selama 4 tahun ya nggak? Sekitar 4 tahun berkuliah di UGM. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik di dalamnya, oke. Dan sampai jumpa teman-teman. Dan terima kasih juga kepada Kak Ani atas waktunya.